Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya, tetap semangat dong. Masya Allah. Dan juga jamaah Islam itu yang di rumah masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa ya. Wanita paling glowing di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Jamaah. Kita panggil Ustadz Syam lagi boleh? Boleh. Tepuk tangan dong Ustadz Syam. Ya. Ustadz Syam, kasih bocoran dong. Ini saya pernah dengar katanya, ada satu doa ya, di mana kalau wanita baca doa ini dan dia istiqomah, wah, baca doa ini, katanya ini wajahnya glowing di akhirat nanti. Widih. Nah doanya apa? Biar dicatat juga sama jamaah yang di studio dan juga yang di rumah. Mohon izin silakan. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Syam. Sampai guruku Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Allahumma arhamna bil Quran. Kita mengambil keberkahan dari 1-2 ayat Al-Quran setiap pagi, siang, sore, malam. Insya Allah hari-hari kita diisi dengan Al-Quran. Kalau bicara doa, banyak sekali doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi mari kita sedikit mengambil hikmah dari doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau sampaikan bahwa Nabi mengajarkan doa ketika bercermin. Ibu-ibu sudah hafal semua ya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ada juga yang membaca Allahumma kama ahsanta. Ada juga yang membaca kama hassanta. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Apa artinya? Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki daripada penciptaan fisikku ini ya Allah, maka bantulah aku juga untuk memperbaiki akhlakku. Apa hikmahnya doa ini Bu? Kalau kau bercermin, kau pandang wajahmu glowing, maka berdoalah supaya hatimu juga glowing. Kalau kau bercermin, kau pandang wajahmu kurang glowing, maka perbaikilah kekuranganmu dengan hatimu yang glowing. Jangan dua-duanya tidak glowing. Sudah wajahnya tidak glowing, akhlaknya tidak glowing juga. Nah ini rugi dua-dua ini. Rugi dunia akhirat. Kenapa? Di dunia sudah kusam wajahnya, tidak mau senyum pula. Di dunia sudah tidak terlalu putih, sudah tidak terlalu cerah, sudah tidak terlalu menarik wajahnya. Karena kan ada yang tidak bisa dirubah memang. Ada memang yang Allah ciptakan memang kita seperti ini. Allah ciptakan kita seperti ini dengan fisiknya. Kalau fisik tidak bisa dirubah tapi ada yang bisa dirubah. Apa yang bisa dirubah? Akhlak. Ibu, ada nggak orang lahir langsung dermawan? Tidak ada. Kedermawanan itu dilatih. Berusaha bagaimana melepaskan apa yang kita miliki. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai pulau kebahagiaan sebelum kau memberikan apa yang kau cintai. Itu berperang dengan nafsu. Saya senang mengumpulkan harta, tapi ternyata ada haknya orang lain di situ. Bantuin orang itu perlu latihan. Itu yang kita ambil hikmahnya ketika bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, kau sudah baguskan wajahku ini. Mudah-mudahan saya tidak merusak bagusnya wajah ini dengan kelakuan yang buruk. Ibu punya teman cantik, punya teman glowing, tapi tidak mau senyum. Malas juga kita. Kita punya teman ganteng, kita punya teman fisiknya bagus, glowing, tapi ternyata suka nyakitin orang lain dengan lisannya, suka ngambil haknya orang lain, maka tidak berlakulah glowingnya disebabkan karena kelakuannya yang tidak baik. Sehingga dia bercermin, dia baca, ya Allah sudah bagus fisikku, mudah-mudahan engkau bantu aku memperbaiki akhlakku juga. Begitupun sebaliknya, dia lihat dirinya, ya Allah saya kalah glowing sama tetangga saya, ya Allah saya kalah glowing sama istrinya tetangga, tapi mudah-mudahan dengan akhlakku inilah yang memikat suamiku. Dia mengandalkan daripada akhlaknya karena merasa kurang dari fisiknya, atau karena fisiknya sudah bagus dia mengatakan saya tidak mau merusak gantengnya, saya tidak mau merusak cantiknya ini dengan kelakuan yang tidak baik. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin
khuluqin. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Iya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada tausiah lagi nih dari guru kita Ustazah Nada. Boleh maju ke depan Ustazah Nada. siap. Masya Allah ya. Ini katanya nih, kalau seandainya wanita ini paling benar ya, paling jago itu adalah dengan menjaga hatinya dan bersabar. Iya, Dan katanya nih dengan amalan ini juga bisa membuat para wanita ini nanti akan glowing di akhirat nanti. Apakah benar nih Ustazah Nada? Iya. Mohon izin penjelasannya, Baik, Fadol. terima kasih, Tepuk Kak tangan buat Fadli. Ustazah Nada. Izin guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini pasti lagi ada yang diuji. Tapi hatinya sabar, jadi wajahnya terlihat glowing semuanya. Ini apa karena lampu ya? Baik jamaah sekalian. Ketika seseorang itu punya hati yang bersih, maka akan terpancar pun juga wajah yang glowing. Sebab kesempurnaan seorang yang beriman adalah dia bisa menjaga hatinya dan juga bisa menjaga dirinya, bisa menjaga wajahnya, bisa menjaga akhlaknya. Jamaah sekalian, kelak nanti hati ini menjadi sumber yang akan menyelamatkan kita di yaumil kiamah. Pertama, kenapa begitu? Karena hati ini sumber pandangannya Allah. Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat fisik. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat fisik, tapi yang Allah lihat adalah hati. Jadi penting kita ngejagain hati. Tadi disampaikan oleh guru-guru kita, kalau cantik, dirawat, kemudian wajah kita ini sudah tampan, rupawan, cantik, tapi hatinya, akhlaknya tidak baik, maka juga tidak sempurna keindahannya. Jemaah sekalian, yang pertama, hati menjadi sumber pandangannya Allah. Dan yang lebih penting lagi, nanti di yaumil qiyamah, di hari akhirat, ada satu hari, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak nanti ada datang satu hari, yaitu hari kiamat, hari akhirat, di mana tidak bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah dengan harta kita, kecuali harta yang kita sedekahkan. Kemudian anak yang tidak kita dididik dengan didikan kebaikan, maka itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi yang bisa selamat nanti menghadap kepada Allah, biqalbin salim, yaitu dengan hati yang bersih. Yuk, mumpung nih sekarang kita bersihkan hati kita, yaitu dengan cara apa? Satu, hilangkan dengki, hilangkan iri. Kalau kita sedang mendapatkan nikmat, jangan lupa untuk selalu kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita mendapatkan ujian, jangan lupa kita bersabar. Kenapa? Karena hati inilah sumber, hati inilah semuanya seperti wadah. Dan bukankah memang dikatakan bahwasannya hati ini yang akan menjadi motor, menjadi penggerak segala-galanya. Kalau hatinya bagus, bagus juga semuanya. Kalau hatinya bermasalah, bermasalah juga semuanya. Bermasalah juga wajah dan fisik kita. Jadi jamaah sekalian, yang selanjutnya adalah yang harus kita jaga, bukan saja fisik, akan tetapi juga hati. Yuk bismillah, kita niatkan hati kita banyakin kebaikan-kebaikannya. Pokoknya kalau lagi diuji, memang yang namanya ujian itu pasti tidak ada solusinya selain kita sabarin dulu aja. Bener, dijalanin. Dijalanin dulu. Kalau ujian nggak dijalanin gimana ceritanya? Gak akan naik Gimana mau lulus ya kan? Mau lulus ya. Dijalanin gitu Iya ya. dijalanin. Kemudian Iya. kalau lagi mendapatkan nikmat jangan lupa banyakin syukurnya. Banyakin syukurnya. Bersihin hati, insya Allah kalau bersih hati Bener. ada inner beauty-nya. Masya Dunia Allah. glowing sampai nanti ke negeri Jadi akhirat. ujian itu nggak cuma hanya kesusahan doang. Iya, betul. Tapi kesenangan juga ujian. Ujian, Nah ini betul. Masya Allah luar biasa. Ustazah Nada makasih banyak sini Sama-sama. aja. Oh, iya. Jangan kemana-mana dulu karena kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat sekarang. Oke, Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Kita coba kasih angkat tangan dulu yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini Ibu nih yang dekat Ustadz Maulana boleh. Ibu maju ke depan Bu. Iya boleh ke sini aja di tengah. Tengah-tengah sini Bu. Silakan Ibu. Ustazah Nada izin. Yap. Gimana Ibu? Perkenalkan namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Imas dari Majelis Ta'lim Awabu Rasul, Pangalengan, Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Imas. Oke Ibu Imas mau curhat apa Ibu? Ini Ustazah curhat tentang teman saudara saya tentang pernikahan. Dia kan nikahnya hamil di luar nikah gitu kan. Hamil di luar nikah, oke. Terus yang itunya anaknya itu
kebetulan perempuan. Perempuan. Yang jadi pertanyaan itu kalau nanti dia nikah, nasabnya ke siapa? Nah. Terus kalau pakai walinya itu bapaknya sendiri apa? Bisa nggak Bisa gitu ya? nggak? Pertanyaannya sebelum lanjut, itu waktu dia hamil dinikahin nggak sama bapaknya itu apa yang hamilin? Dinikahin. Umur berapa bulan dinikahinnya? 2 bulanan. 2 bulanan terus dinikahin. Ya. Oke, Kak, ini kita perlu tahu itu karena kan fikih nih Bu ya. Jadi harus jelas dulu nih baru dijawab sama guru-guru kita. Kita minta Ustadz Maulana dulu yang jawab, silakan. Jadi betul kata Mas Fadli, tanya dulu berapa usia kandungannya waktu dinikahin. Kalau belum ada rohnya masih aman. Ya, 2 bulan itu belum ada rohnya. Nanti 4 bulan baru ada rohnya. Maka sebagian ulama berpendapat jikalau yang nyimpan itu dia nikahi aman. Nasabnya bisa ke bapaknya, maksudnya bisa Ustadz ke Maulana bapaknya. begitu. Bisa jadi Dia wali aman. nikah. Tapi kalau sudah ada rohnya, maka walinya adalah wali hakim. Ya Bu ya. Tapi mohon izin, kita ini jangan sampai justru lebih banyak dosanya daripada orang yang hamil di luar nikah. Kebanyakan orang sok suci, ngejelek-jelekin, ngomongin, apalagi anak itu sudah lahir, kamu itu anak haram. Nauzubillah min zalik. Nah, itu yang jangan salah. tuh. Kesalahan kita menjelekkan mereka. Bisa jadi dia sudah diampuni dosanya oleh Allah. Benar. Dan Anda sekarang berbuat dosa. Dan dosanya lebih parah. Karena berkaitan dengan manusia. Kalau berkaitan dengan manusia harus dapat ridho maafnya dari orang itu. Kalau dia tidak ridho digituin. Dan ingat, tidak ada anak haram ya. Yang ada perbuatan orang tuanya yang haram. Jangan sampai, contoh ada anak, ini peringatan buat semuanya. Kalau ada wanita anak-anak hamil di luar nikah, mohon maaf. Jangan sampai dia dipojokkan. Dia sudah rugi, udah dipermalukan. Terus tidak didukung lagi sama keluarga. Diusir lagi. Stres dia bisa bunuh diri. Stres, Nauzubillah min zalik. nauzubillah. Lebih dosa lagi. Harusnya dirangkul mereka, kasihan. Kan tidak ada yang mau seperti itu. Kan bisa jadi dipaksa atau apalagi dikasih obat bius atau diperkosa atau diapain. Kan kita tidak tahu. Oke. Jadi udah. Coba. Lebih bagus kita baik sangka, udah. Selesaikan semuanya, udah tobat, aman. Ya, dari Ustaz Zainal ada ditambahkan, silakan Ustaz Iya, Zainal. makanya kenapa dalam kaidah fikih, dalam Islam, bahwa ketika sudah ada roh janin dalam kandungan yang memang di luar pernikahan, maka tidak bisa bernasab kepada ayahnya, sebab ini sebuah pelajaran buat kita. Jangan menggampang-gampangkan urusan pergaulan yang bebas. Karena ini berdampak ketika nanti terlahir, kemudian menikah, harus wali dan lain sebagainya. Itu panjang jadi urusannya ya. Jadi oleh karena itu kita sangat berhati-hati, orang tua kita sebisa mungkin menjaga pergaulan anak-anak kita. Dan kita pun juga sebisa mungkin bisa menjaganya. Karena memang la taqrabuz zina, mendekatinya aja dilarang oleh Allah. Akan tetapi al-insan mahal khata' wa nisyan. Tadi guru kita Ustadz Maulana sudah menyampaikan kalau memang manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf, kita sebagai lingkungan harus merangkul. Tapi kita yang melakukan sebuah kesalahan, yuk kita berusaha untuk mengembalikan semuanya, memohon ampun kepada Allah dan berniat untuk kehidupan ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Ya, Masya Allah. Ya, Selamat, boleh Ibu. silakan duduk lagi. Silakan. Terima kasih. Boleh minta mic-nya. Oke, dari sebelah sini satu orang boleh. Nah, ini maju Ibu boleh maju ke depan Bu. Silakan. Iya, Ustadz Syam mohon izin. Iya, sini Bu. Maaf, iya. Takut punten. sama Mas Fadli. Iya, takut di ini gigit. Mohon izin perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin Nurhayatin dari Majelis Taklim Al-Babur Rasul Wal Hidayah Pangalengan, Bandung. Oke, tepuk tangan buat Ibu Titin. Langsung Bu curhatnya apa Ibu Titin? Mau curhat saya tuh buka warung, tapi banyak yang ngutang. Banyak yang ngutang. Terus saya teh tutup, Tutup akhirnya. tutup, tapi utang itu nggak ada yang ngebayar. Nggak ada yang bayar. Ya pertanyaannya, apakah saya wajib menagih atau nunggu Oke. dibayar aja? Oh gitu. Yang ngutang bayar dong. Jangan cuma duduk aja. Oke, kita minta Ustaz Syam jawab dulu. Silakan Ustaz Syam. Ditagih nggak nih kira-kira?
Ini yang ngutang gak mau bayar nih soalnya nih. Salah satu kemuliaan dari orang yang memberikan hutang adalah dia mengingatkan yang berhutang untuk membayar. Ingatkan. Harus diingatkan Iya, tuh Ibu. jadi- Dicatat, ada saksi. Jadi ketika mengingatkan itu bukan niat mempermalukan, bukan niat untuk menjatuhkan, tapi niatkan untuk menyelamatkan dan niatkan karena ini sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana ada orang tidur, lalu kita bangunkan dia untuk sholat, apakah kita menjahati dia? Tidak, kita perbaiki dia, justru kita selamatkan dia. Kamu belum sholat, bangun sholat subuh. Ibu anaknya lagi tidur, kan kasihan sebenarnya itu dibangunin, lagi enak-enaknya tidur. Tapi kenapa ibu bangunin? Karena untuk kebaikan. Sama, mengingatkan orang untuk membayar hutang itu bukan untuk mempermalukan mereka, menjatuhkan mereka, justru karena menyelamatkan mereka. Dari api neraka. tuh. Dari api Masalah neraka, hutang. karena masalah hutang piutang. Kecuali kalau ibu memang sudah ada niat, saya sedekahkan. Beda lagi. Beda lagi. Niatkan gitu. Harus diniatkan. diniatkan, karena kasihan. Ya harus diniatkan buat sedekah. Diniatkan Ya. dan disampaikan. Sampaikan ke orangnya. Saya mau ingatkan kemarin kamu ada utang di warung Rp2.000. Kalau kamu bisa bayar, bayar. Kalau enggak bisa saya sedekahkan aja. Gitu. Iya. Ustaz Zenada ditambahkan silakan. Iya, emang sih ya, kita kan yang namanya dagang itu pengen mendapatkan keuntungan, kemudian ingin ada pemasukan, kemudian Iya. bingung juga akhirnya warung tutup karena memang banyak yang hutang. Iya. Tapi ternyata pilihannya tadi pertama bahwa Ustadz Syam bisa menganjurkan ayo untuk mengingatkan, untuk memberikan, untuk membayar hutang mereka membayar hutang. Tapi yang kedua kalau emang susah gimana ya Allah sampai pusing, mumet, gak bisa tidur, gak bisa makan, maka diantara caranya adalah Bismillah. Kita bisa mengikhlaskannya karena mana kosomalun min sodakoh gak akan berkurang harta yang disedekahkan. Insya Allah Amin. kebuka lagi warung yang lebih gede lagi. Amin. Diganti sama Allah. Amin ya Rabbal Ya, Alamin. lain kali jangan ngutangin ya Bu kalau sampai Iya. tutup warung. Bahaya itu. Titip ya, yang boleh diutangnya adalah kelebihan daripada harta kita. Masya Allah. Tidak boleh harta pokok. Iya, oke Ibu terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang sudah hadir dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah.